Halo guys, maaf banget udah jarang upload. Soalnya gue ada urusan kuliah. BTW, kali ini kita membahas kejadian banjir di Sumatera. Dan banjir di Sumatera ini sangat parah. Dan kalau ada orang yang bilang banjir ini hanya parah di medsos, aslinya udah membaik, itu orang goblok yang gak datang ke lokasi dan sekalinya datang malah bilang surprise anjing. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Kita bisa lihat sendiri banjirnya itu parah banget, sampai banyak batang pohon berserak yang diduga tumbang secara alami. Ini orang gila apa buta, cok? Potongan batang serapi dan diberi angka itu dibilang tumbang secara alami. What the fuck? Kita tahulah banjir ini disebabkan oleh iklim, tapi selain iklim ada faktor lain seperti pertambangan, pembalakan, dan mengubah hutan jadi lahan sawit. Tapi kan itu sama-sama pohon, Bang. Ada batangnya sama daunnya, kontol. Pohon di hutan batangnya bercabang, akarnya lebat dan kuat, daunnya pun rimbun dan cocok banget untuk tempat tinggal binatang seperti burung, harimau, primata, dan flora fauna beragam. Sedangkan sawit, batangnya tegak, akarnya serabut, mudah tercabut, dan tentu saja pohon sawit nggak guna kalau disebut sama kayak pohon di hutan. Masa gue yang jelasin ilmu anak SD kayak gini, cok? Tapi di kondisi seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah kita? Pencitraan, pamer gelar DPR, nunjuk-nunjuk nggak jelas, bandingin bantuan Ferry Irwandi yang 10M dengan pemerintah triliunan. Informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu kayak adu nasib, menjilat presiden, ngeprank presiden. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini Pak? Seluruh Aceh Pak, 93%. Dan yang paling parah, mempersulit orang untuk membantu orang lain, cok. Bayangkan. Adakah konsekuensi secara hukumnya, Pak Menteri? Memang dalam ketentuan kita itu ada ya, ada ketentuannya Undang-Undang nomor 9 tahun 61 itu ada ketentuannya. Jadi setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin. Dan nanti kalau tidak mengajukan izin, tidak memiliki izin, itu bisa kena denda dan kurungan 3 bulan. Untuk pemerintah, tolong lakukan apa yang nggak bisa dilakukan oleh rakyat. Contohnya mencabut izin tambang. Atau kalau nggak bisa batasilah biar nggak ngerusak hutan dan alam. Bertindak secara cepat dan tepat, jangan nunggu viral baru bertindak. Tetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Karena ini nggak main-main, Wak. Ada yang banyak hilang keluarganya, banyak mayat ditemukan. Itu susah, cok. Kayak mana jelasinnya? Bukan malah ngaduk semen, angkat beras plus bacot doang. Itu nggak penting. Sedangkan bantuan yang dilakukan oleh rakyat ke rakyat malah dibilang sok-sokan, jir. Untuk kalian para pemerintah, stop denial. Belajarlah dari kesalahan dan perbaikilah sikap dan tindakan. Dan untuk kita semua, jagalah alam. Hutan memberikan semua kehidupan. Sedangkan manusia nakal seperti pejabat Konoha merusaknya karena keserakahan. Anggaplah banjir di Sumatera sebagai pertanda untuk berubah. Jangan salahkan takdir sebagai alasan untuk pembelaan dan menghindar dari kesalahan. Karena Tuhan memberi akal dan pemikiran untuk digunakan. Sekian, terima kasih.